Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang udah mempersiapkan waktu. Nah, kita mulai aja ya. Kalau dilihat dari sini pesertanya udah 42. Coba siapa aja nih yang udah datang? Assalamualaikum Bang Niko. Waalaikumsalam. Absen-absen nih, Brian, Fadli, Esa, Bonita, Adiputra, Aditya ada 2, Abdul, Ageng, Azam. Oke, full lah ya kelasnya. Oke, kita mulai aja. Jadi hari ini tema yang akan kita bahas sebenarnya tentang kamera. Nah, coba saya buka screen capture ya. Tapi sebelum ke kamera, saya pengen menyampaikan tentang film dulu. Karena disclaimer sebentar, suara saya jelas kan? Jelas Bang. Aman kan? Masa depan kamu. Jadi sebelum kita masuk ke kamera, saya ingin membahas tentang kiblat kita dulu. Sebenarnya kiblatnya itu kalau saya nih di sini arahnya tuh lebih ke film. Jadi kayaknya memang treatment yang akan saya sampaikan itu memang arahnya ke film. Jadi banyak teori-teori yang akan saya sampaikan itu diambil dari film karena memang belajar awalnya itu dari film gitu. Nah, dari berapa orang nih? 40 berapa ya? Nah, saya mau menyampaikan sebelum ngomongin tentang film nih. Pengen nanya-nanya dulu nih. Kira-kira di sini, kira-kira menurut kalian, film itu apa sih? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Film itu apa? Kalau ada yang bisa jawab, raise hand, apa langsung ngomong, atau bisa kan ada raise hand di kanan atas. Kira-kira sebenarnya film itu apa sih kalau menurut definisi kalian? Sebelum ke kamera, kita ngomongin film dulu. Ada yang tahu? Hening nih. Mau ditunjuk nih. Tunjuk aja ya. Saya nunjuk yang prioritas yang kamera yang nggak nyala nih. Siapa ya? Sekalian ngabsenin apa orangnya ada. Coba siapa ya? Random aja lah. Rindan. Arya Tama dengerin nggak? Arya Tama Ikrar. Siap, dengar Mas. Wah, ada. Berarti emang. Menurut Arya Tama, film itu apa sih? Apa ya? Film itu kalau menurut saya media komunikasi untuk menyampaikan suatu pesan melalui visual, Mas. Visual aja? Audiovisual. Oh iya. Mantap jawabannya. Coba kita tanya yang lain ya. Tadi apa? Media komunikasi ya. Kayak anak komunikasi banget nih. Arya Tama. Coba kita tanya lagi. Siapa nih yang nggak nyala kameranya? Ada cewek. Faradila coba, Faradila. Lagi sholat kali. Wah, sepertinya tidak hadir orangnya. Oke, Faradila nggak ini. Coba yang lain. Kimi Bosta. Halo. Wih, seneng saya kalau jawab. Coba Kimi Bosta. Film menurut Anda itu apa? Film itu gambar bergerak yang ada suaranya. Gambar bergerak yang ada suaranya. Oke, cukup 2 aja ya. Nah, jadi teman-teman, dua-duanya benar. Jadi tadi Mas Arya Tama itu ngomongin dari segi komunikasi ya, dari segi pesan yang disampaikan. Kalau Kimi Bosta dari sisi teknis. Dari sisi teknis film itu adalah gambar bergerak
yang ada audionya gitu. Nah, di sini saya mau ngomongin tentang film, jadi nggak jauh-jauh tentang sejarahnya sih. Singkat aja sejarah sebelum kita ke teknis. Seenggaknya kita tahu dulu sejarahnya gitu. Sebenarnya film itu, term dari film itu sebenarnya justru dari teknologi. Teknologi dulu ada namanya teknologi namanya film. Berawalnya itu sebenarnya dari situ. Jadi ada teknologi, manusia menciptakan suatu teknologi yang untuk fungsinya itu untuk merekam gambar. Jadi mengabadikan gambar. Jadi mereka membuat, kalau dulu sejenis lempengan gitu dikasih cairan kimia yang sangat sensitif cahaya. Dulu teknologinya itu namanya film. Berangkat dari situ sebenarnya. Karena kalau kita lihat film itu sebenarnya akarnya kan teknologi tadi. Akarnya itu sebenarnya dari foto. Nggak akan lahir film kalau tidak ada foto. Nah, foto itu dari mana? Justru dari sini tadi. Nah, dari teknologi yang namanya film tadi. Film itu diciptakan itu, kemudian ada foto, kemudian ada film. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu ini apa nggak? Kelihatan kan? Nggak kelihatan ya? Aman ya? Kira-kira ada yang tahu ini apa sih? Loyang. Loyang. Yang lagi bikin comot di loyang. Salah, bukan loyang. Sayang sekali. Kira-kira ada yang tahu ini apa nggak? Oven. Kurang beruntung. Oke, nggak ada yang tahu ya? Nggak usah tanya ya. Jadi ini adalah foto pertama. Yang diklaim adalah foto pertama di dunia. Jadi dulu, saya kurang tahu siapa namanya, lupa namanya, bahasa Eropa, orang Eropa gitu. Jadi dia membuat satu lempengan besi. Nah, lempengan besinya ini diolesin dengan cairan kimia. Cairan kimia ini yang sangat sensitif cahaya. Jadi ketika kena cahaya yang banyak, dia akan mengeras lebih banyak daripada ketika cahaya yang kena itu sedikit. Jadi otomatis bagian yang mengeras itu akan menjadi lebih ada bagian yang lebih hitam, exposure gitu, tingkatan terkena cahaya itu ada bagian dari hitam. Jadi secara tidak langsung akan membentuk suatu gambar yang sesuai cahaya yang datang. Nah, kalau kalian lihat ini lempengan besi tadi sama orang tadi itu, saya lupa namanya siapa. Dia menaruh besi ini di depan jendela kamarnya selama 8 jam. Nah, dari 8 jam itu, akhirnya di-develop nih, diproses lagi sama dia, 8 jam, diproses lagi, kemudian berhari-hari, kemudian muncullah bayangan-bayangan ini. Bayangan-bayangan inilah yang pemandangan di depan jendela tadi. Kalau kita lihat, nah, seperti ini. Ini foto pertama, diklaim adalah foto pertama. Ini kayak kalian bisa lihat kan ada rumah gitu, ini langitnya. Itu foto pertama. Jadi berangkat dari sinilah teknologi tadi itu akhirnya berkembang. Lempengan tadi tidak besi lagi, akhirnya pakai bahan yang lebih simple seperti ini untuk menangkap cahaya yang lebih sensitif lagi. Tidak 8 jam harus menunggu biar terbentuk gambarnya, tapi bisa lebih cepat lagi. Akhirnya terciptalah foto gitu. Nah, dari foto itu lahirnya foto. Lahirnya film sendiri itu sebenarnya tidak sejelas foto, karena kalau foto kan masih jelas tuh, masih ada yang klaim kalau ini foto pertama. Tapi kalau film gambar bergerak itu agak lebih banyak versi siapa yang mengatakan menemukan duluan, siapa penemunya. Tapi kalau kalian pernah lihat ya ada dulu itu gambar bergerak pertama itu ada kayak gambar kuda
foto kuda, difoto berkali-kali, dan ketika di sequence fotonya itu akan bergerak. Orang menemukan itu tidak sengaja dulu sebenarnya, teknologi film ini. Nah, berangkat dari teknologi film tadi. Nah, jadi sebenarnya film itu awalnya itu adalah teknologi. Makin ke sini, makin berkembang, makin muncul video bergambar. Akhirnya muncul karena cahaya tadi itu bisa direkam, otomatis dan gambar bergerak bisa direkam, otomatis orang-orang bisa manusia bisa mendokumentasi kehidupan. Awalnya dulu gambar bergerak itu mendokumentasikan kehidupan. Seiring berjalannya waktu, dia tidak hanya mendokumentasikan saja, ada cerita di dalamnya. Ada cerita di dalamnya. Ada peserta anak kecil. Oke, nah, jadi film itu akhirnya berkembang sehingga term dari film itu sendiri tidak mengarah ke produk lagi, itu lebih mengarah ke tidak mengarah ke teknologi lagi. Dia akhirnya mengarah ke produk jadinya. Jadi lebih luas lagi. Jadi ujung-ujungnya akan masuk ke industri. Jadi industri term film tadi dibilang untuk industri. Jadi makin ke sini term dari film itu makin luas. Jadi seperti yang dijawab teman-teman tadi itu, film adalah ini, itu benar semua, karena memang film itu sangat luas. Nah, dari film ini muncul terminologi lagi, cinema. Cinema dulu begitu muncul industri filmnya, keluar lagi yang pengalaman menonton gambar bergerak tadi, itu dikatakan cinema. Dan berkembang lagi, akhirnya sinema berkembang lagi dikatakan itu adalah tempat menonton. Jadi sinema seperti itu. Nah, orang-orang yang berpengaruh sebenarnya dulu di teknologi berkembangnya industri ini ada dua sebenarnya ada dua negara sebenarnya. Dua di Amerika dan di Eropa sana. Kalau di Eropa perkembangan film itu si Lumière bersaudara nih. Lumière bersaudara, mereka yang mengembangkan di awalnya itu di Eropa industrinya sendiri. Nah, kalau di Amerika itu ada yang tahu ini siapa? Nggak ada yang tahu ini siapa? Prabowo. Penemu bolam. Iya, ini Thomas Alva Edison. Jadi sebenarnya selain dia menemukan bolam, dia juga dia juga mengembangkan film sebenarnya di Amerika, mengembangkan industrinya sendiri, nyari untung hak paten segala macam dia yang di Amerika. Ya. Nah, kemudian dari film itu kita dari bagian yang luas tadi film tadi, gimana merekam film tadi, maka kemudian muncullah produk-produk dari penemu-penemu ini bermacam-macam untuk merekam tadi dengan sedemikian desainnya. Nah, itu yang mereka gunakan namanya kamera. Nah, dari situ kamera, dulu kan kamera gede-gede untuk mengambil gambar, dan filmnya tadi lebih canggih lagi, makin di sini makin canggih. Kalau dulu kan besar-besar sebelum kita ngomongin ke kamera. Nah, dulu kameranya untuk merekam gambarnya seperti ini. Dan untuk memproyeksikannya sehingga penonton bisa menonton, beda lagi alatnya. Dulu ini namanya. Itu dulu sinematograf projektif. Untuk hasil dari rekaman tadi ditayangkan dan dinonton oleh banyak orang. Kemudian muncullah film komedi pertama. Kalau kalian bisa lihat nanti ada komedi pertama, ada film singkat-singkat, padahal cuma berapa detik aja, tapi dulu penontonnya banyak dan nonton film yang cuma berapa detik. Ke bioskop nonton cuma film yang cuma berapa detik, itu zaman dulu. Makin berkembang, makin sekarang berkembang teknologi terus, karena memang film kan interseksi dari semua dari teknologi, seni, bahkan politik malah, karena mediumnya itu sangat pas sekali untuk menyampaikan seni, menyampaikan teknologi, menyampaikan pesan, dipakai di politik juga di dunia-dunia sana. Kalau sekarang kameranya udah sangat canggih seperti ini, itu untuk produksi yang besar. Kalau dulu kan seperti ini. Kalau sekarang makin canggih,
untuk produksi yang besar tentu digunakan kamera yang profesional seperti ini. Untuk sekarang sudah jauh berkembang sampai sekarang. Tapi ini untuk produksi yang besar. Untuk produksi yang konsumer biasa seperti kita, itu juga teknologinya makin berkembang. Ya, yang kita tahu sekarang kamera itu seperti ini untuk kelas-kelas konsumer. Tapi makin ke sini batasan antara kameranya yang besar ini dengan ini agak semakin mendekat karena kamera-kamera yang kecil seperti ini, mirrorless ini, semakin canggih gitu. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah tentang kamera ini. Karena kalau saya lihat tadi kan judul workshop hari ini adalah roll up your camera. Terminologi roll itu kan sebenarnya berangkat dari yang tadi. Lempengan tadi itu ketika disusun-susun dia akan membentuk roll. Nah, memang dari zaman dulu roll itu seperti ini dan ke bawah-bawah sampai sekarang, padahal sekarang tidak pakai roll lagi seperti ini lagi, sekarang sudah pakai digital. Walaupun pakai digital, terminologi dari roll ini masih kepake, kayak roll ketika produksi ketika ada orang yang teriak roll gitu, padahal roll itu mengacu ke sini sebenarnya, sedangkan di digital tidak ada lagi roll seperti ini, tapi ke bawah-bawah sampai sekarang. Nah, itu tadi udah canggih-canggih. Terus sering denger nggak kalau foto ataupun video, sering dengar nggak orang bilang shoot? Pernah dengar kan orang shoot shot gitu, shot 1, shot 2. Di foto juga ada shot gitu. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira kenapa dikatakan shot? Ada yang bisa jawab sebelum saya tunjuk? Oh, makin hilang nih videonya. Baru lihat. Kenapa dikatakan shot? Hanif, dengerin nggak Hanif? Halo, Nip? Tidur ya, Nip? Hanif Nurjati? Sedih nih, saya nggak ada yang denger nih, Hanif nih. Hanif? Mas Esa mau jawab itu, Mas Esa. Oh, Mas Esa. Oh, Hanif diskualifikasi. Esa. Kenapa dikatakan shot? Oh, langsung bener kalau Esa jawabannya nih. Esa, mana Esa? Aduh, saya ragu kamera mikrofonnya rusak lagi nih kayak. Esa? Nyala, ayo, udah Esa. nyala. Kita hitung sampai 5, Esa. 3, 2, 1. Ya udah, Judah. Kenapa dikatakan shot? Tapi tahu kan, sering dengar kan shot 1, shot 2, atau kalau lagi foto shot. Mau foto mau shot yang mana gitu. Atau justru nggak pernah dengar tuh shot gitu. Bilang aja nggak pernah gitu. Judah ganteng. Wah, Cahyo. Oh, ada orangnya. Di-mute, unmute dulu, yuk. Kenapa, Mas? Pernah dengar orang sering bilang shot nggak di video atau di kamera? Kalau lagi mau ngambil scene Mas adegan. Scene 1, take berapa, shot berapa. Iya. Shot itu sebenarnya kan artinya apa kalau bahasa Indonesia? Nggak tahu. Shot itu kan artinya menembak. Kenapa menembak dipakai sebagai terminologi untuk kamera? Kira-kira menurut Cahyo kenapa? Nggak tahu juga. Kan sering nembak nih, yo. Oke. Nyerah? Skip ya. Nah, gini. Jadi, sebenarnya itu kembali lagi itu cuma fun fact aja sih. Kenapa dibilang shot? Karena dulu kamera kan ditemukan bermacam-macam tuh. Ada kamera yang bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti
senapan. Jadi rollnya itu dimasukin di tengah ini. Terus untuk merekam gambarnya, kameranya ini diarahkan ke objeknya. Nah, makanya dulu, ini lumayan populer penemuan dulu, makanya dulu ketika ini biasanya ngambil gambar burung biasanya, karena ini lensa tele ini. Lensa yang bisa ngezoom besar. Nah, akhirnya dipakailah sejak saat itu jadi populer, dinamakan shot, sampai ke bawah-bawah sampai sekarang. Nah, seperti itu. Itu fun fact aja sih. Sebelum kita ke materi inti kita. Udah cukup ya tentang histori hari ini. Kita ke teknis aja. Ada yang nanya nggak dari sampai materi yang sini? Ada sesi pertanyaan dulu sekarang. Kira-kira ada yang nanya nggak tentang histori? Saya nggak tahu, histori ini sangat sejarah film, sejarah foto ini kan sangat luas ya. Saya juga nggak hafal juga sebenarnya semua. Cuma kalau misalnya ada pertanyaan, coba saya mungkin bisa jawab. Kira-kira ada pertanyaan nggak tentang kamera ini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi teknisnya. Izin Mas Niko, kalau misal ada yang mau nanya, boleh langsung ditanyakan aja, biar Iya, biar tanyain kita aja. sharing aja kok, biar santuy. Di kiri Biar itu. sama-sama dapat ilmu. Yoi. Ini apa? Ah. Buat yang di mute, nah itu semuanya bisa unmute sendiri kok, nggak di block. Jadi kalau misal mau tanya bebas. Di kiri bawah itu ada gambar mikrofon, ditekan aja gitu, agar kita semakin dekat. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Oh, Hanif datang. Laptop, komputer baru ya. Itu ada yang nanya, Mas, kameranya Kak Niko sekarang apa? Aja apa-apa. Dari Om Calip kayaknya pernah kenal. Tanya kameranya Kak Niko sekarang apa? Kamera apa nih? Nggak lihat merek sih. Kamera Lumix sekarang. Pengen ganti, cuma belum ada budgetnya. Nanyanya itu. Oke, kita lanjut aja ya ke teknisnya. Sebenarnya teknis yang akan kita bahas juga basic sebenarnya. Karena ini kan perdana ya, perdana. Jadi yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan aja. Perdana untuk workshop sharing kita. Jadi saya akan membahas yang basic-basic aja. Kalau yang udah tahu, mantap. Kalau mau dengerin. Tapi kalau takutnya kalau udah masuk yang berat-berat, paling ntar ada yang bingung jadi nggak enak. Jadi lebih baik dari basic aja. Oke, tadi cukup tentang histori. Kita ke basic sinematografi. Jadi sebelum saya menyampaikan, memang tadi saya bilang kiblatnya ini kan kita ke film. Jadi banyak teori-teori yang akan saya sampaikan ini ya memang perlakuannya itu adalah ke film sendiri. Jadi tidak praktis untuk spesifik untuk apa gitu, lebih ke arah film. Jadi sebenarnya film ini kan memang terpecah kalau misalnya kita mau bikin video event itu arahnya bisa menggunakan teori dari film. Mau bikin video nikah, kawinan, pre-wed kan dari film sebenarnya, itu teori-teori film juga sebenarnya. Jadi karena ada berangkat dari situ ya memang saya awalnya pakai teori yang dari film. Oke, akan coba basic sinematografi. Coba saya screen cap. Film PowerPoint slideshow. Oh ya, belum dibuka. Basic sinematografi. Nah, ini dia. Belum kelihatan ya? Ya. Tadi sempat kebuka-buka. Ada kuis tadi. Terus ketahuan kuisnya. Oke. Basic kamera setting. Nah,
kita berangkat dari awal banget, kita ngomongin kamera setting. Mau apapun itu kameranya, mau merek apapun sebenarnya nggak penting. Tapi yang penting untuk teori ini maksudnya, untuk teori ini, kamera apapun itu penting, tapi seenggaknya kamera yang kita gunakan itu kita tahu basicnya apa. Karena basic dari settingan awal ini kan gampang apa sebenarnya, sama semua sebenarnya. Terminologi yang kita harus tahu juga sebenarnya sama semua, mau merek apapun itu kameranya. Jadi sebenarnya settingan dasar, sebenarnya banyak settingan di kamera seiring dengan teknologi berjalan. Cuma dari dulu basic yang settingan yang memang selalu ada di kamera manual itu cuma ada yang 3 ini. Dulu kalau orang nyebutnya ini segitiga exposure. Tapi di saya sendiri kurang setuju sih kenapa dibilang segitiga exposure. Saya lebih milih list aja. Ini dari settingan yang paling dasar itu ada 3, aperture, shutter speed, sama ISO. Udah sering denger dong, apalagi yang udah sering videoin. Nah, settingan seperti ini kan udah tahu. Nah, apa aja efek yang akan terjadi ketika settingan ini diubah-ubah. Nah, seharusnya sih yang udah pegang kamera udah tahu sih. Makanya saya pengen nanya dulu. Dari 3 settingan ini, aperture, nggak salah ketik kan? Ya benar. Shutter speed sama ISO. Nah, aperture biasanya dinamakan juga diafragma, atau bukaan. Nah, ketika settingan bukaan ini kita utak-atik, ada 2 efek yang dihasilkan dari hasil gambar kita. Saya pengen nanya, 2 efek itu apa sih? Coba yang Mas Afdol V. Wah, ditinggal ya. Pada nggak jawab ya, nggak ada apa ya, nggak ada gambar ya. Yang jago aja lah, udah Hanif tadi ditanya Hanif. Aperture apa sih yang ketika kita ngutak-ngatik aperture Mas apa? Saidi dari Aceh, monggo Mas. Oh Aceh, Ya, Said videonya viral kemarin. Ntar habis itu kita tanya. Udah jago kalau Said. Hanif, gimana nih aperture? Ya. Mengubah apa nih? Terima kasih kepada saudara Niko. Formal amat. Aperture itu diafragma. yang diafragma ya, atau bukaan itu kalau anak-anak sekarang tuh yang paling kentara itu adalah mempengaruhi kebokehan dari sebuah gambar. Iya nggak sih? Iya, benar sekali. Orang jelek dibokehin nanti jadi ganteng katanya gitu. Ada yang nggak ngerti bokeh nggak? Ngerti semua lah ya. Oh, apa sih namanya ya? Bokeh itu apa ya bahasa? Bokeh itu jadi aperture akan mempengaruhi dua efek yang terjadi di kamera kita. Pertama, yang tentu exposure. Exposure pasti akan berubah ketika kita utak-atik aperture. Exposure-nya bisa naik, bisa turun. Tapi karakteristik aperture adalah dia akan bokeh yang seperti dibilang Hanif tadi. Bahasa kerennya sih, bahasa Tangerangnya deep of field. Dan ukuran dari satuan dari aperture-nya itu. Jadi masing-masing settingan ini ada satuannya, kayak ya kita tahu kalau berat kilogram. Kalau aperture satuannya apa? Satuannya F ini kalau kalian lihat bisa. Jadi gampangnya kalau F-nya makin besar, kalau lihat kalian kamera F-nya makin besar, deep of field-nya itu makin seperti ini kelihatan. Makin fokus semua area fokusnya akan semakin besar sehingga ketika kita memfoto hasilnya, gambar yang dihasilkan juga lebih tajam dan jelas semua gitu. Tapi ketika satuannya kita utak-atik menjadi f1,8, contohnya di sini fotonya, deep of field tadi besaran tadi semakin tipis. Dia hanya ke subjeknya aja sehingga ya background-nya tadi terlihat seperti blur. Efek seperti ini ya akan sangat sekarang sih populer, jadi orang apa-apa blur, padahal ini cuma satu efek ya, kenapa malah orang seneng gitu blurnya. Oke, tadi itu aperture. Nah,
Shutter speed, kira-kira ada yang mau jawab nggak? Efek dari shutter speed ini apa sih? Coba yang nggak ada videonya, Mas Bagus nih, Mas Bagus Subex. Shutter speed itu ngaruhin apa sih efeknya ke hasil dari gambar kita? Wah, banyak yang nyalain komputer tapi tidak didengarkan. Ageng. Lagi nyiapin takjil dia. Oh iya. Ageng. Selamat datang Babang Irwo Australia. Oh iya, Babang Australia. Misi Bang. Oh iya, Ageng. Kira-kira gimana? Jadi tadi kan pertanyaannya shutter speed tadi itu akan mempengaruhi hasil dari foto kita, video kita. Efek apa yang diberikan? Kalau nama efeknya saya kurang tahu Bang, tapi kalau kita mencoba ngutak-atik shutter speed sih, efeknya kalau misalnya lagi foto yang objeknya kenceng, bisa ketangkep dan lingkungannya juga bisa ngeblur gitu juga sih. Tapi nggak tahu tuh nama efeknya apa. Tapi saya udah pernah lihat itu. Lupa berarti memang Mas ini belajar dari pengalaman. Jadi efeknya itu sebenarnya yang dihasilkan dari shutter speed itu motion blur namanya. Motion blur. Selain motion blur itu tentu saja dia akan mengubah exposure juga. Jadi dua efek tadi. Jadi semua efek tadi ini, semua settingan ini tadi akan mengubah exposure suatu gambar. Tapi masing-masing yang membedakan aperture tadi mengubah depth of field, shutter speed itu motion blur. Kita bisa lihat di sini semakin cepat satuannya beda lagi. Dia pakai 1/berapa ini. Makin angkanya di bawah ini pernya ini makin besar, objek yang ditangkap akan semakin tajam, tidak blur. Ketika ada orang lari, ketika diambil dengan settingan segini, di kamera bisa kalian utak-atik sendirilah settingannya, karena menu-menunya tiap kamera kan beda, cuma pada dasarnya seperti ini sama. Kalau dengan ukuran yang segini, objeknya akan lebih tajam. Semakin angkanya semakin, nah seperti di bawahnya 1/2, objeknya akan blur. Makin blur. Nah, itu yang shutter speed. Dan terakhir ISO. Aduh, bocor. Ya, ISO, ada yang tahu ISO itu? Mas, siapa ini ya? Siapa yang bisa jawab ISO itu mempengaruhi apa sih di gambar? Mungkin bisa Mas Rizky Akbar. Mas Bower, Rizky Akbar, coba. Bengong. Rizky Akbar, coba ISO itu mempengaruhi apa sih ke gambar kita? Bangun, Wer. Oh, nggak denger ya? Dengar kayaknya nih. Power beda sejam itu dari situ. Iya. Udah mau buka di sana. Gimana, Wer? ISO mempengaruhi apa, Wer? Pulang kantor ngantuk. Ya malah cerita. Silakan dilanjut. Oh ya udah. Jadi ISO itu akan mengubah efek dari hasil gambar kita ini akan kita lihat kalau ISO-nya di settingan kamera kan ada settingan ISO. Makin tinggi ukuran ISO-nya dia akan berpotensi membuat gambar kita akan semakin tidak enak seperti kesemutan ini. Namanya grain. Makin rendah makin bagus, makin mulus lah gambarnya. Istilahnya tuh efeknya di grain. Selain itu, ISO juga mempengaruhi exposure karena ketiga settingan tadi. Gampang lah ya, ini ya pasti udah tahu, ini kan basic dari settingan kamera. Nah, kita akan dari settingan ini kita akan lanjut ke teori. Ini nanti saja. Nah, ke teori. Nah, di video, di film sendiri ada di sinematografi sendiri ada bahasan yang cukup populer namanya 5C of Cinematography. Bukunya juga ada, tebel banget. Irwan kayak punya tuh. Jadi buku ini setebal-tebalnya buku ini cuma ngebahas tentang kamera, continuity, cutting, close up, composition. Dari 5 bahasan ini itu sudah merangkum semua materi di sinematografi. Kalau kalian mau baca bukunya, judulnya 5C of Cinematography. Di share aja nanti. Di share aja soft copy-nya ada nggak kok?
Ada soft copy-nya, buat teman-teman yang ikut di sini. Belum ketemu. Nanti kalau ketemu kita coba ya. Kan ini kan akan reguler ya. Ini kan perdana ya. Nanti bisa lah, gampang. Nah, jadi teori yang akan kita bahas di sini ada sinematografi, ada kita coba fokuskan ke sini, ke kamera, continuity, cutting, close up, composition. Kita akan bahas kamera itu apa sih yang dibahas, continuity apa sih yang dibahas, teori-teori yang ada di sini. Sebenarnya tadi settingan tadi udah masuk ke bagian pertama ini, bagian kamera. Teori-teori selanjutnya nanti akan kita bahas. Nah, jadi di video itu film kan sebenarnya film kan bahasa. Nah, untuk menyampaikan bahasa ini kita menggunakan tools. Tools itu sinematografi. Kita harus tahu toolsnya dulu dong gitu. Dan tools itu teori dan bisa dipelajarin gitu. Oke, kita lanjut kamera. Nah, di kamera sendiri ada cakupan-cakupan yang bisa kita pelajarin di bagian kamera. Kira-kira ada yang tahu nggak? Shot size, angle, motion. Jadi semua dari kamera yang kita gunakan, hasil gambar yang kita dapatkan akan banyak variasinya. Nah, kita akan membahas mengenai shot size dulu ya, shot size. Apa sih shot size gitu? Tadi kan saya udah sempat menyinggung tentang shot ya. Shot itu kan terminologi yang kita pakai untuk frame yang kita ambil, hasil gambar yang kita ambil. Nah, itu kan frame yang kita ambil, terus size. Jadi, ukuran dari frame itu. Kalau kita lihat, sering dengar wide gambar. Nah, itu masuknya ke teori yang di sini. Jadi shot size, ketika kita mengambil suatu gambar, kita ngambil suatu video, cakupan dari gambar yang kita ambil itu yang namanya shot size. Ini akan masuk ke teknis, itu akan nyambung ke jenis lensa, jenis apa. Tapi kita nggak bahas itu. Kita ngebahas teorinya aja dulu. Apa sih close up gitu? Apa sih medium shot? Apa sih long shot? Nah, untuk masalah teknis, kalian bisa ngulik-ngulik sendiri pakai kamera apa nih. Nah, close up itu apa sih gitu. Sebenarnya kita belajar close up ini supaya kita bisa mengkomunikasikan dengan teman kita satu tim, biar pemahamannya sama. Close up itu apa, medium shot itu apa, long shot itu apa. Nah, jadi kita ngambil video, biasanya ada subjeknya. Biasanya ukuran seberapa besar close up, seberapa besar medium shot, seberapa besar long shot, itu bisa diukur dari berapa banyak subjek yang masuk ke frame kita. Nah, kita akan ngebahas satu-satu. Ukuran-ukuran close up itu dikatakan suatu frame itu subjek di frame kita itu dikatakan close up ukurannya seberapa sih gitu. Nah, saya punya video nih contohnya. Kita bisa lihat jenis shot. Coba ya. Ada shot tentang ukuran-ukuran shot. Nah, ini dia. Saya coba screen share. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, di sini kan pertama banget yang kalian lihat adalah wide shot. Nah, kalian jangan bingung, sebenarnya ada terminologi-terminologi dari shot ini yang sebenarnya satu sama lain sama. Kayak kalau kita lihat wide shot, itu sebenarnya sama dengan itu wide itu bisa juga dibilang nama lainnya long shot. Jadi sebenarnya mau dibilang wide shot, mau itu dibilang long shot, itu pengertiannya sama. Jadi kira-kira cakupannya adalah seperti ini. Jelas ya, gampang. Ada subjeknya, wide shot-nya itu lingkungannya kelihatan semua. Dia akan memframing semua karakternya. Biasanya fungsinya ini, jadi masing-masing shot ini ada fungsinya. Jadi kenapa kalian ngambil wide? Kenapa kalian ngambil close? Itu ada fungsinya masing-masing. Jadi jangan asal diambil gitu. Ya, kalau khusus untuk wide ini, itu fungsinya untuk memperlihatkan relasi hubungan dari subjeknya itu
orang yang ada di frame kita itu dengan sekelilingnya. Wah, dengan sekelilingnya. Coba kita play. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah wide shot. Dia akan menunjukkan objeknya mana, terus lingkungannya seperti apa. Dan ada variasi-variasi dari wide shot ini atau long shot ini. Variasinya itu ada medium wide shot, ada extreme wide shot, atau kalau kita ganti wide-nya dengan long bisa sama aja pengertiannya. Untuk medium wide shot contohnya seperti ini. Jadi tidak seperti tadi, dia agak lebih zoom sedikit karena dia akan fungsinya tetap memperlihatkan relasinya dengan sekelilingnya dia, tapi dia agak lebih padat lah istilahnya. Ada yang extreme wide shot. Extreme wide shot ini namanya juga ekstrim. Objek yang kelihatan di sini akan sangat kecil dan dia lebih menekankan sekelilingnya, lingkungan sekelilingnya. Makanya ini sering dipakai untuk mengestablish gambar. Kalian ngambil gambar, kalian mau menunjukkan lingkungannya seperti ini. Kalian ngambil extreme wide shot. Jadi ketika ada teman satu tim kalian ngomong, ambil wide shot dong gitu. Jangan ambil yang ekstrim gitu. Jadi kalian udah pemahamannya udah sama. Kalau ngambil ekstrim udah tahu, ngambil establish, kalian ambil satu gedung contohnya. Jadi fungsinya sebenarnya buat komunikasi kalian. Ini contohnya. Terus kita beralih dari long atau wide shot. Kita lanjut ke close up. Di close up sendiri sama kayak wide shot tadi. Kalau di close up ada variasinya. Variasinya medium close up dan kita bisa lihat contohnya medium close up seperti ini. Ada yang extreme close up. Kalau medium tadi kan batasannya kalian bisa lihat di dada ini kan. Jadi kalau teman kalian bilang ambil medium close up, nggak bingung lagi, udah kalian udah tahu gitu batasannya itu apa gitu. Ada yang extreme close up. Biasanya mata ini diambil sangat ekstrim. Dibilang ambil extreme close up, kalian sudah tentu tidak akan mengambil yang yang variasi lain tadi. Kalian akan ngambil ini. Nah, fungsinya apa? Tadi kan kalau long shot, wide shot itu kan fungsinya adalah untuk ngambil establish, ngambil lihat ke sekeliling. Tapi kalau untuk close up sendiri ini, dia penekanannya lebih ke emosi. Jadi ketika kalian mau mengempasis suatu emosi dari suatu, kalian bikin video, nah terus ada seorang subjek yang kalian rasa, aduh ini kayaknya memang lagi haru-harunya gitu, lagi sedih contohnya, karakternya gitu. Fungsi yang kalian gunakan adalah close up gitu. Close up ini akan mengempasis emosi dari karakternya tadi. Contohnya film ini, kalau ada yang tahu filmnya ini, lupa judulnya 6 Years of Slave, kalau nggak salah, 12 Years of Slave. Karakternya dia ini, dia dijadikan budak selama 12 tahun, dan berasa sedihnya itu sangat-sangat sedih, makanya mereka menggunakan close up. Dan sengaja dibikin sangat lama. Berapa detik, berapa menit, gitu, close up terus. Jadi memang statement dari pembuat filmnya memang, ya gue pengen ngasih tahu kalau dia sangat bersedih gitu, dan sengaja dibikin lama dan dibikin close up. Jadi fungsi close up tadi itu untuk mengempasis emosi. Gini terus sampai ini dipercepat padahal. Tapi jelas tujuannya tadi memang untuk menunjukkan emosinya tadi. Nah, itu close up. Bisa juga sering dipakai di close up itu selain mengempasis emosi, contohnya rasa sedih, bisa juga dipakai untuk tensi ketika kalian mau ngambil adegan yang tensinya tekanannya besar, kalian bisa ngambil ini. Kayak contohnya di film ini, mereka lagi duel dan tensinya tekanannya makin besar, biasanya mereka pakai close up. Nah, pakai ekstrim malah close up. Akhirnya sampai ke final. Nah, sekarang tadi kan udah dua tuh, long shot atau wide shot.
sama close up. Sekarang yang terakhir adalah medium shot. Kalau teman kalian satu tim ambil medium shot gitu, jangan ambil yang close up. Medium shot kalian harus tahu batasannya itu di pinggang ini, seperti gambar ini. By the way, jelas kan gambarnya? Oke, jelas ya. Medium shot seperti ini. Jadi kalau kalian sering ngambil shot, kalian akan ya udah di keluar kepala lah gitu. Medium shot ngambil ukurannya segini. Terus ada variasinya. Variasinya itu contohnya ini tadi. Nah, variasi medium shot ini ada seperti ini. Di dalam frame ada 2 orang. Ini sebenarnya bisa nanti ada namanya sendiri, namanya two shot. Two shot. Jadi gambar ini adalah medium shot dan two shot. Ini contoh lain dari medium shot. Ada 2 karakter. Nah, sebenarnya yang penting 3 tadi itu sih. Medium, wide, sama close up. Dari 3 itu muncullah variasi-variasi lain. Ada yang bilang tapi sebenarnya yang perlu kalian tahu itu cuma yang 3 tadi itu dan variasinya. Tapi ada juga variasi lain yang namanya cowboy shot. Cowboy shot ini ngambilnya segini, sekaki lutut ya ini, selutut. Ini kenapa dibilang cowboy? Karena frame seperti ini sering dipakai untuk film-film cowboy zaman dulu. Sekarang juga ada sih cowboy. Nah, ini masuk udah medium shot. Ini contoh-contoh medium shot. Oke. Sekarang kita udah bahas yang udah aman, yang shot size. Sekarang kalian sekarang udah tahu fungsi-fungsinya tadi apa, jenis-jenisnya shot size itu apa, close up, medium shot, long shot, atau wide shot, dan variasinya ekstrim-ekstrim. Ada single, ada two shot, ada three shot. Itu maksudnya di dalam frame itu, kalau single ada cuma 1 orang, contohnya 1 objek. Kalau two ada 2 objek, kalau three, jadi kalau dibilang orang ada three, ambil three shotnya dong. Berarti di dalam 1 frame itu ada 3 orang. Ada namanya variasi POV. POV ini point of view. Jadi kayak seakan-akan melihat dari kameranya itu sendiri. Itu untuk shot size. Kita lanjut ke angle. Di angle kamera, sudut kamera, dari mana kamera ini diambil. Jadi selain kita mikirin cakupannya tadi, shot size-nya tadi, kita mikirin angle. Mau angle yang mana nih? Mau angle. Ada jenisnya namanya eye level, ada Dutch, ada low angle. Nah, saya kan jelasin masih satu-satu nih. Eye level ini kayak ya sedatar mata kalian gitu. Kalian melihat suatu objek, nah itu ukuran eye level. Kemudian ada high angle dan low angle. Nah, kita coba lihat contohnya di sini ada. Ke close ya video tadi. Kita lihat shot angle tadi. Salah. Ini dia. Nah, tadi udah shot size nih. Sekarang kita ke angle. Masing-masing angle tadi, angle yang low, yang eye level itu ada fungsinya masing-masing. Tapi kita ambil yang pertama dulu. Pertama itu high angle. High angle kamera ditempatkan lebih tinggi daripada objeknya sehingga objeknya itu kelihatan ada di bawah kamera. Nah, ini ada fungsinya sendiri. Fungsinya sendiri adalah untuk mendukung narasi yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan. Contohnya kita mau ngasih tahu banyak, misal kita mau bikin film, contohnya kita mau lihat kerumunan orang, nggak mungkin dong kita ngambil dari bawah. Ya, kalau memang tujuannya buat narasi, kita ambil dari atas gitu. Itu tujuan pertama, tujuan dari high angle sendiri. Kita menempatkan kamera di atas. Mau kita tunjukkan kerumunan orang nih, contohnya misalnya, ini contohnya film apa ini lupa. Shawshank Redemption, kita tunjukin napi di sini.
kita mau perlihatkan sekeliling, sama kayak establish tadi, itu fungsinya untuk mendukung narasi. Nah, ada fungsinya sendiri, visceral, cuma bahasa Indonesia saya kurang tahu, cuma itu lebih ke menekankan ke emosi. Kalau tadi kan untuk mendukung narasi, untuk mendukung kalian mau nunjukin apa sih gitu. Kalau yang ini, fungsi yang kedua adalah untuk menunjukkan emosi. Kalau kalian ngambil high angle, contohnya dari frame ini, kalian ambil high angle, kalian akan menunjukkan emosi yang biasa ini kayak dari ketinggian gitu kan, ada emosi yang muncul dari situ, kayak ada tense-nya juga. Nah, seperti di sini. Nah, ini diambil high angle sedikit, tapi cuma kita bisa, ini high angle banget, tapi dari frame ini kita langsung keluar emosi. Emosi dari kita itu adalah ya tense tadi gitu, tekanan tadi, ada vertigo lah istilahnya. Nah, ada emosi yang muncul di penonton. Itu untuk yang high angle. Ada juga ada perpaduan keduanya, memang ceritanya tentang nah, ini high angle. High angle biasanya ada lagi fungsi utama itu biasanya untuk membuat karakter yang kita rekam itu lemah. Jadi kalau misalnya ada karakter yang tertindas, ada karakter yang sangat sedih, tertindas dan lemah, itu biasanya kita ngambil high angle. Nah, contohnya seperti ini. Kelihatan lemah. Kalau misalnya, nah ini kelihatan lemah, kita ngambilnya high angle. Jadi ada fungsinya high angle. Nah, itu untuk high angle, gampang kan? Sekarang, kita lanjut ke low angle. Low angle sering dipakai untuk menunjukkan karakternya kuat. Biasanya ini sering banyak banget di superhero. Kalau kita tunjukin, kalau kita mau menunjukkan karakternya kuat, itu ngambilnya dari bawah. Contohnya seperti ini. By the way, videonya patah-patah nggak? Tergantung internet masing-masing berarti ya. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan terlihat kuat karakternya. Berwibawa seperti itu. Ada yang namanya Dutch angle. Dutch angle itu kalian, nah, kalau kalian ngambil frame-nya itu kalian miringin. Sebenarnya ini kondisi tidak ideal untuk kegiatan-kegiatan formal, tapi kalau di film, ini sering dipakai untuk menunjukkan adanya misteri di film itu. Jadi fungsinya memang untuk menunjukkan misteri, ada yang menunjukkan hal yang aneh. Biasanya mereka dimiringin, sengaja dimiringin. Ada keraguan di karakternya, dimiringin kameranya. Ada sesuatu yang salah, kameranya dimiringin. Itu sering banget di film. Nah, itu untuk angle kamera. Jadi kalian udah tahu dong kenapa harus ngambil gambarnya mau ngambil wide. Kalian harus tahu. Ditanya orang kenapa ngambil wide, kan? Kenapa ngambil close up? Kalian bisa jawab sebagai yang membuat videonya. Itu tadi dasarnya untuk yang angle. Kalau untuk motion itu pergerakan kamera. Kalian gerakin kameranya seperti apa, 360 derajat, kalian mau zoom, kalian pan. Pan itu atas bawah, kiri kanan. Kalau tilt itu atas bawah. Dolly kameranya maju, beda sama zoom. Ada yang keren, ada yang random. Nah, saya mau ngasih tunjuk zoom dan dolly. Ini sama-sama sebenarnya membesarkan gambar, tapi efek yang dihasilkan itu akan sangat berbeda. Ada kemiripan di zoom dan dolly, dia akan gambarnya semakin mendekat, tapi efek yang dihasilkan akan berbeda. Nah, saya punya contohnya, kalian bisa lihat. Kalau dikatakan zoom, hasilnya akan seperti ini, dan ketika kalian pakai dolly, hasilnya seperti ini. Coba kita... Nah, ini. Sorry yang kalau misalnya patah-patah ya. Nah, ketika kamera yang mendekat, berbeda kan feelingnya. Kalau zoom, tidak ada, kalau istilahnya tuh efeknya parallax. Kalau kalian pakai zoom, statis aja gitu.
memang gambarnya akan semakin dekat. Tapi kalau ketika kalian pakai dolly, namanya dolly, kameranya bergerak ke depan. Jadi tidak stationary di tempat, tapi dia kameranya ikut bergerak sehingga background dan orangnya akan terlihat terpisah. Jadi ada dimensi yang kelihatan. Jelas beda kan di sini? Patah-patah nggak gambarnya? Aman lah ya? Aman Bang, aman. Aman. Oke, kita lanjut. Gampang kan kalau ini masalah kamera di... Gimana kalau kita buka sesi Q&A dulu, Mas? Untuk yang ini. Nah, ya. Kan kita udah bahas shot, size, angle. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Sambil kurekap yang tanya-tanya di chat ya. Tadi ada yang belum kejawab itu, ada yang nanya. Oh, ada yang nanya di chat ya? Oh iya, ada fasilitas chat. Oh, malu-malu nih nanya di chat. Tanya langsung aja. Ini tadi ada yang nanya, kok bisa film bioskop yang settingnya malam? Nah, tadi dijawab sama Mas Irwan, karena lensanya khusus film dan yang paling penting pencahayaan sudah di setup. Itu gimana sih, Mas? Gimana tadi? Kenapa pertanyaannya apa tadi? Kenapa di film bioskop kan biasanya itu ada scene malam. Nah, kan penjelasannya sama tadi, kalau scene malam kan kalau ISO-nya biar bagus kan ISO-nya harus kecil. ISO-nya. Nah, kok bisa sih nggak noise tapi hasilnya bagus? Bener tadi jawaban Irwan itu, walaupun kita nontonnya di bioskop nih, kita lihat scene-nya itu scene malam tuh. Tapi kalau kalian lihat di prakteknya, kalian lihat di lapangannya langsung, mereka bikinnya itu nggak beneran malam. Mereka sebenarnya banyak cahaya sebenarnya mereka gunakan supaya gambarnya itu tadi, supaya ISO-nya itu tidak grain. Jadi ISO-nya akan di-push sebagus mungkin dengan cahaya yang besar. Nah, di post produksi, di editing baru kemudian diturunin. Tentunya cahayanya diatur sedemikian rupa supaya terlihat seperti malam. Misalnya contohnya kalau malam kan terlihat lebih kebiru-biruan gimana gitu. Cahayanya akan digunakan seperti itu gitu. Dan peletakannya juga akan dipikirkan sehingga akan terlihat seperti malam. Jadi walaupun memang scene-nya malam, syutingnya bukan malam juga gitu. Ngelihat apa gitu nanti. Jadi biasanya di editing diganti. Pak Niko. Ya. Pak Niko, lebih gampang syuting mana? Day to night atau night to day? Day to mengubah night, malam, day to day. mengubah malam menjadi siang atau mengubah siang menjadi malam, Kak? Nah, jadi term day to night, night to day itu adalah kalau day to night, kita keperluan ceritanya ini kita perlu malam nih, ceritanya perlunya malam, tapi kita syutingnya siang gitu. Itu namanya day to night. Kebalikannya adalah ketika kita pengen di filmnya itu ceritanya itu siang, tapi kita shot malam gitu. Yang bagi yang belum tahu itu tadi terminologinya day to night, night to day. Nah, pertanyaannya tadi mana yang lebih susah gitu ya? Mana yang lebih susah, day to night atau night to day? Nah, ini kembali lagi, kalau kita syutingnya siang, sebenarnya bukan pengaruh dari mataharinya sih. Maksudnya ketersediaan cahaya yang kita punya, sebenarnya ketersediaan dari lampu yang kita punya. Kalau memang dua-duanya masing-masing punya kesulitan tersendiri. Kalau mau dibilang sulit mana sulit ini, sama aja sih kalau menurut saya, sulit mana sulit ini. Tapi yang paling susah itu sebenarnya kalau kalian ketika syutingnya itu cahayanya nggak bagus, nggak lengkap, nggak tidak cukup terang gitu. Padahal kalian menginginkan
di hasil akhir cahayanya cukup tinggi gitu. Itu yang paling susah gitu. Kalau seandainya syuting kalian cahayanya cukup-cukup aja dan penempatannya memang pas, ya sebenarnya lebih gampang seperti itu. Jadi untuk tingkat kesulitan sebenarnya sama sih sebenarnya. Sama ada yang nanya lagi, Mas. Kok nanyanya di chat semua? Nanya langsung dong. Malu semua katanya. Kalau mau Mas, nanya jawab pertanyaanku, Mas. Tolong, Mas. Ya tanya dong, siapa nih? Itu di chat. Oh iya. Suaranya cempreng nggak karuan, ya Allah. Ya Allah. Juda, nanya apa? Nanya nih, Mas. Misalkan disuruh bikin 1 menit video Instagram nih. Nah, Mas Niko dikasih opsi ini, dikasih pilihan 3 shoot, 3 shoot size, 3 angle, sama 3 motion. Mau yang dipilih Mas Niko apa aja nih, kira-kira? Untuk 1 menit video Instagram, sketsa. Oke. Sketsa itu maksudnya apa? Sketsa lah, maksudnya ya kalau komedi boleh, horor boleh gitu. Maksudnya sketsa tuh kayak kita membawa emosi penonton ke situ gitu loh, Mas. Oh, gini. Jadi 1 menit aja. Gimana? Jadi ada video 1 menit. Kalian diminta. Jadi kalian mau ngambil yang shot mana, angle mana, seperti apa. Nah, itu sebenarnya nggak serta-merta kita bilang bagusan ngambil ini, bagusan ngambil ini. Kita harus berangkat dari yang mau kita sampaikan itu apa gitu. Mau kita sampaikan itu apa. Jadi kalau misalnya di dalam film sendiri, skripnya itu apa, narasinya itu apa, kalian mau nunjukin apa gitu. Kalian bercerita apa sih sebenarnya gitu. Nah, ketika kalian udah tahu mau bercerita apa, contohnya tadi komedi, contohnya tadi horor, contohnya tadi apapun itu gitu, kalian harus mengerti dulu tujuannya itu apa gitu. Nah, setelah kalian tahu apa yang mau kalian sampaikan, contohnya kalian mau ngambil emosi penonton tadi, misalnya pengen penontonnya merasakan apa, merasakan sedih kah, merasakan bahagia kah. Nah, baru kalian mengaplikasikan shot-shot tadi. Contohnya, tadi kan saya bilang, contohnya 1 tadi. Kalau kalian pengen, misalnya kalau mau wawancara seseorang, terus tiba-tiba dia lagi sedih. Nah, jangan kalian ambil establish, jangan kalian ambil wide gitu. Kalian close up ke mukanya, itu contoh 1. Jadi karena kalian udah tahu tujuannya di awal, ya penggunaan dari shot-shot tadi, angle-angle tadi, kalian juga udah tahu gitu. Mau menggunakan ini. Jadi jangan kalian pakai high angle supaya apa? High angle supaya apa? Supaya keren. Enggak gitu juga gitu. Supaya apa? Jadi sebenarnya istilahnya menghamba ke pesan, menghamba ke narasi, menghamba ke apa yang mau kalian sampaikan sebenarnya. Baru kalian pakailah tools tadi, yang tools tadi contohnya yang teori-teori tadi shot size angle. Itu aja sih. Berarti maksudnya nggak ada yang favoritnya Mas Niko nih apa gitu, nggak ada ya? Ini nanya favorit. Kalau ngomongin favorit, jatuhnya ke style sih kalau itu. Itu style itu urusan belakangan. Jadi kalian harus tahu dulu dasarnya itu apa. Baru kalau kalian memang sudah tahu area-area batasannya itu apa, kalian udah tahu teorinya apa, baru kalian kembangkan style kalian sendiri. Kalian mau seperti apa pakainya. Itu bisa, itu lebih kejatuhnya ke style. Nah, kalau aku sih nggak ada style, belum terlalu banyak ya. Kalau masih lebih mikirin teori sih. Biasanya yang udah pakai style itu yang udah master lah. Oke. Oke, gitu. Next. Thank you, Mas Niko. Kira-kira ada pertanyaan apa kita lanjut lagi? Ada. Itu apa? Video DJP yang dari Mas Rama Pratama, video DJP yang kemarin pakai tools apa aja? Kok bisa kinclong banget? Nah, yang mana? Banyak kan? Yang di atas naga mungkin maksudnya, Mas. Mana orangnya? Coba yang mana maksudnya? Mas Rama, silakan Mas, ditanyakan Mas. Yang iklan layanan masyarakat Mas, katanya. Nah, kemarin kan sempat ada video yang ini, apa namanya? Yang naga sama yang apa ya? Yang cewek-cewek itu loh, yang cewek-cewek di make upin. Iya. Terus sama apa lagi ya? Yang model-model gitulah akhir-akhir ini. Nah, itu gimana, Mas? Kenapa bisa seperti itu? Kok bisa kayak gitu? Toolsnya apa aja? Terus
pakai kameranya apa sih itu? Gitu. Nah, cerita sedikit tentang ILM yang kemarin. Ya, pertama memang kita berangkat dari konsep dulu. Nah, dari konsep itu kita pengennya seperti apa sih, treatmentnya seperti apa nih. Sebagai contoh kita ambil yang cewek tadi yang makeup, karena memang kita mau menunjukin kalau itu memang frame beauty, istilahnya beauty gitu, kita mau menunjukkan betapa cantiknya gitu, dan itu biasanya treatmentnya kan memang untuk iklan-iklan kosmetik seperti itu. Jadi mau nggak mau memang treatmentnya kita harus supaya cantik banget nih kelihatan ceweknya. Yang jelas memang equipment yang dipakai ya sebaiknya sih memang yang lebih mumpuni. Kemarin kita beruntung bisa dapat kamera lumayan S1 nggak salah, Lumix X1 itu lumayan bagus banget. Nah, kita shoot pakai itu, dan karena memang treatmentnya beauty, mau nggak mau di editing juga harus lebih dimulusin lagi. Kebetulan kalau ya mau ngedit nih biasanya, kalau saya sih biasanya pakai editing di sini. Di sini biasanya ada nggak tahu kalau aplikasi lain pasti ada gitu untuk memulusin muka seperti itu. Nah itu contohnya. Tapi berangkat dari konsep sih, dari konsep maunya seperti apa. Nah terus apa lagi pertanyaan tadi? Mungkin dijelaskan mengenai lensanya juga, Mas. Iya, sama kameranya apa tadi? Oh, ini lebih ke teknis ya. Jadi kameranya itu kan Lumix. Alat-alatnya apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau kamera yang digunakan kemarin itu Lumix S1. S1 itu bodinya. Lensanya itu pakai Cinema Lens. Merek apa kemarin? Apa lupa jadi. Pokoknya yang kita pakai bukan Sony. Kita nggak pakai lensa foto gitu. Kita lebih ke lensa cinema karena memang treatmentnya memang karena kita mau tayangin ini di digital dan TV gitu. Jadi seenggaknya sebagus mungkin, dan look-nya juga kelihatan seperti ya pengalaman sinema gitu. Jadi mau nggak mau kita harus pakai kamera sinema gitu. Tidak seperti kelihatan dokumentasi. Itu untuk lensanya. Lighting-nya, Kak? Lighting sebenarnya biar ringkas. Kemarin kita pakai Aputure, merek Aputure. Karena kalau kita pakai lampu yang besar-besar, kita agak susah gitu mobilisasinya. Karena kita kan tim kecil. Jadi mau nggak mau kita pakai lampu yang ringkas. Kebetulan Aputure memang ada jenis lampu yang memang gampang dibongkar pasang, lumayan kecil, bisa kita bawa. Kecil ini relatif ya, maksudnya gede juga, cuma dari banding dengan lampu-lampu dengan skaliber yang cahaya yang lebih besar, itu termasuk kecil gitu. Aputure 300D. Ada 3 lampu Aputure 300D bersama dome-nya, masing-masing pakai dome, pakai si stand, aksesoris, tripod kita sewa dari BSM ya? BSM kita sewa, banyak kita sewa, dan mereka juga bantuin. Kita ada shot dolly. Tadi kan saya sempat bilang ada dolly. Nah, shot dolly itu peralatan yang dipakai adalah rel. Kalau kalian pernah lihat setting, ada rel, kayak kereta api, rel-relan. Nah, kita pakai itu gitu. Kayak gini ada contohnya nih. Oh, itu sewa semua ya, Mas ya? Untuk yang berat-berat itu sewa. Tapi untuk yang kamera, itu kita menekan ya itulah. Untungnya ada yang mau untuk meminjamkan kamera sekaliber S1 itu. Tapi dengan S1 itu udah lumayan gede. Tapi kita memang menekan ke lensanya juga kita bagusin. Berarti ada yang lensa ngefek banget ya lensa? Lensa ngefek sebenarnya. Itu cuman pakai 3 lampu kan tadi ya? Iya, 3 lampu utama, 3 lampu 300D. 3 lampu utama. Oh, lensanya emang bagus ya berarti? Bagus, lensanya bagus, yang besar. Ada 1 paket itu, prime lens. Paket. Coba nambahin lensanya itu Zeiss Compact Prime CP3, itu kita pakai 5 lensa.
18, 25, 35, 50, 85. Jadi nggak ada lensa yang zoom ya, kan Niko? Nggak ada. Jadi tergantung memang. Itu pakai converter nanti? Kebetulan mountingnya apa kemarin ya? Mountingnya Esa nih DOP seharusnya yang ngomong Esa nih. Jadi kemarin mountingnya khusus sih apa sih kemarin pakai converter sih ya? Ada konverternya. Ada konverter. PCP. Jadi PCP. Dari MFT ke CP. MFT ke CP. Di sewanya juga ada. Ada, paketan sewa biasanya lengkap. Oh, paketan. Oh, paketan. Ya. Di mana tadi sewanya? BSM. Udah terkenal sih BSM, udah kayaknya film-film juga, iklan juga banyak yang nyewa situ. Oh, jadi promo ya. Oh, iya. Pokoknya mau sewa apapun bisa lah. Kalau studionya sendiri kemarin di mana itu? Nah, studio. Kalau kita studionya di Jakarta, nama studionya itu Toha. Jadi Toha. Sebenarnya itu studionya gede banget, cuma kita saking gedenya kita bingung mau tim kita kecil dan studionya gede banget, cuma kita untungnya bisa dapat lah. Namanya Toha kalau mau lihat-lihat di situ di Jakarta. Sewa per hari gitu ya? Sewa per hari dan kita chat sendiri untuk background-nya gitu. Oh, di chat. Oh, itu berarti benar apa ya? Bisa dipasang-pasangin di chat-chat gitu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, justru ya kalau dibolehin kita chat. Jadi ada background-nya, terus kita chat sendiri gitu. Bisa kita chat sendiri. Atau kita pesan mau dichatin atau gimana. Propertinya juga dari studionya? Tidak, tentunya nyari sendiri. Ada motor pajak ada, motor yang platnya pajak itu gimana? Motor yang plat. Oh, itu yang plat pajak. Kita bikin sendiri dong. Jadi gini. Jadi di produksi itu ada director, ada DOP, ada production designer. Itu sebenarnya nama kerennya Dr. Designer. Jadi ada khusus yang ngerjain itu, yang nyari-nyari bikin plat pajaknya, ada yang bikin setnya, ada yang nyari pagar, ada di sini orangnya. Ini apa sewa juga dia atau bikin sendiri manual gitu? Ada yang orangnya disewain. Jasmu. Macam-macam. Oh, nyahut orangnya. Jadi macam-macam. Mau cerita orangnya atau gimana biar lebih ini? Mungkin karena udah mau maghrib ya kalau di Jawa Timur. Ini udah beda ya? Iya. Ini Indonesia ya, wow. Ini aja. Ada 2 pertanyaan yang terakhir ya. Nah, ini yang pertama itu apa tadi? Pentingnya setting FPS pada kamera. Yang kedua tadi ada yang nanya bedanya video sama film. Pertama. Pertanyaan terakhir ya. Oke, pertama beda FPS ya. Penting FPS ya. Ya, penting kalau cerita kalian mau menceritakan tentang mendukung untuk FPS itu gitu. FPS kan sebenarnya ujung-ujungnya kita mau ngambil gambar yang istilahnya slow-mo ya. Slow-mo. Nah, itu pertama ya ngambil slow-mo. Kalau kalian mau ngambil adegan yang terkesan lebih lambat gitu ya kalian pakai FPS gitu. Jadi kalau memang cerita kalian membutuhkannya, ya penting FPS itu kalian atur-atur ada. Nah, selain mempengaruhi gerak lambat atau slow-mo tadi, FPS kan gimana ya? Kalian tahu kan konsep FPS frame per second. Jadi kalau foto kan 1 frame. Nah, kalau video itu biasanya standar cinema sih 24. Jadi ada 24 gambar yang berurutan dalam 1 detik. Jadi sehingga terkesan seperti gambar. Nah, pentingnya seberapa gimana tergantung. Kalau kalian ingin, jadi ada tujuannya masing-masing. Kalau kita ngomongin angka FPS, jadi paling dasar banget nih, kalau kalian memang mau menunjukkan video kalian, film kalian yang contoh di bioskop gitu, ya itu pakai 24. Tapi kalau misalnya untuk TV biasanya 25 FPS atau 30 FPS. Kalau 60 FPS udah 60 FPS sih jarang sih. Biasanya
dipakai ya untuk yang jarang lah kalau 60 fps. Kecuali terus kalau kalian pengen yang slow-mo tadi, kalian ambil lebih tinggi lagi, contohnya 120 fps dan kalian lambatin jadi 2, jadi 60 ataupun 30 fps. Pentingnya kalau terakhir berarti kesimpulannya penting, tergantung cerita kalian. Yang kedua tadi apa, Nan? Bedanya video sama film. Bedanya video sama film. Film udah panjang lebar tadi saya cerita. Itu film itu gitu. Kalau video itu gimana ya? Itu terminologi film itu lebih luas. Sangat luas malah film itu. Kalau video itu muncul kata-kata video itu di era-era digital sekarang. Udah muncul nih. Kalau dulu kan nggak ada video. Baru sekarang aja nunggu. Itu lebih terminologi lebih ke gambar yang digital sekarang. Itu ujung-ujungnya kalian namain video. Nah, kalau film itu sangat luas. Jadi akan sangat lebih berat sebenarnya beban film ini gitu. Karena itu cakupannya saja sangat luas. Jadi ketika ada yang bikin makanya saya nggak berani kalau misalnya bikin suatu karya terus saya bikin film gitu, karena tanggung jawabnya sangat besar, karena itu sangat luas cakupannya. Itu mengacu ke industri, mengacu ke bebannya pembuatannya. Makanya jarang saya pakai film saya gitu, film by Nico gitu. Biasanya nggak pakai sama sekali gitu. Jadi itu sih kalau ditanya perbedaan film sama video, ya itu tadi, film tadi memang udah historinya sudah dari zaman dahulu, dari teknologi dan berkembang ke sekarang itu sangat luas cakupannya. Sedangkan video itu sebenarnya mengacu kepada produk yang sama. Tapi itu sama baru-baru muncul baru kali ini. Jadi ruang lingkupnya lebih kecil lah dari film. Mungkin ada yang mau bantu jawab, Mas Irwan? Ada yang gatel jawab? Iya, gatel aja sih kalau ngelihat beberapa videografer tuh bikin video tapi nulisnya a film by. Film itu prosesnya panjang, benar kata Niko tadi. Dan ada proses yang namanya praproduksi, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau cuma orang bawa kamera ngambil sana sini bagus, beauty shoot-nya, diedit, kasih musik yang hype segala macam, ditulisnya a film by. Itu gatel aja pengen komenin. Ini proses produksinya siapa aja, jangan-jangan produser dia sendiri, sutradara dia, editor dia, aktornya dia juga, terus dikatakan film, itu enggak. Gitu aja sih video sama film. Sebenarnya nggak salah sih, jatuhnya sebenarnya nggak salah, cuma ya kurang terlalu berat aja, tanggung jawabnya gitu, terlalu berat tanggung jawab. Ya. Nggak salah sebenarnya kalau mau bikin film. Gitu aja sih bedanya. Jadi memang kalau film cakupannya sangat luas dan itu akan banyak tanggung jawabnya. Kalau video itu cuma ya video ya baru muncul aja istilah video itu sekarang. Tapi produknya sebenarnya ya itu. Oke. Tambahan sebelum buka puasa. Itu kasihan nanti nggak kejawab. Mas Lutfi Harvis Anggoro, bedanya penggunaan sinelens sama lensa biasa apa, Mas? Dari namanya saja sudah kelihatan. Kalau cinema biasanya untuk cinema lens biasanya kita pakai untuk supaya penonton bisa dapat pengalaman sinema yang lebih mumpuni lah. Sedangkan pengertian sinema itu apa sih sebenarnya? Ya kembali lagi ke industri ke yang tadi gitu. Sinema itu ya kalian lihat feel-nya itu sebenarnya experience yang kalian dapat dari sinema itu akan lebih kalau dibilang cantik sih istilahnya iya juga, cuma pengalaman yang kalian dapat akan beda karena sebenarnya kan kebagi dua nih, sinema sama still lens. Still lens ini lensa foto. Dari namanya aja udah beda. Kalau sinema itu memang peruntukannya untuk memang video gitu, memang apa. Tapi orang kadang mengakalin dengan pakai still lens. Dan populer pakai still lens, lensa yang kita pakai selama ini buat video, buat apa. Tapi dia peruntukannya itu udah beda. Kalau memang untuk gambar bergerak, memang sakleknya pakai sinema. Tapi kalau still lensa ya tujuannya sebenarnya untuk foto gitu. Itu aja sih. Tapi banyak yang pakai still lens untuk ini gitu. Tapi secara dari dasarnya sih memang tujuannya udah beda gitu. Udah banget nih buat tampaknya ini ya Mas. Materinya yang disiapin Mas Niko belum habis, jadi mari kita agendakan untuk sesi berikutnya jadi banyak banget nih. Ini masih kelihatan ya PowerPoint-nya?
Ya, sama nanti kalau misal ada masukan, kira-kira materinya mau lebih membahas tentang teknis atau mau lanjut mulai dari equipment, monggo boleh. Nanti kita bisa lanjut. Jadi materi kan baru awal nih, saya kira tadi kurang materi, ternyata ini. Jadi sebenarnya kemarin saya berkesempatan dapat materi tentang produksi desain. Ternyata penting banget tuh produksi desain. Kalau misalnya ada waktu di lain hari, kita bisa bahas materi itu. Nah, mungkin ini sekilas aja. Kemarin dapat materi dari Visinema tentang materi desain. Visinema, lihat bentar aja ya paling. Nah, siapa tahu misalnya kita punya ada agenda, kita ngomongin tentang, jadi nggak mulu-mulu tentang kamera. Kamera itu bagian kecil dari video gitu. Bagian-bagian lainnya itu banyak banget gitu. Nah, kemarin sempat belajar nih, dapat dari Visinema, desain produksi itu sangat penting ternyata, dan penting banget. Ini contohnya nanti. Siapa tahu nanti kita punya ada waktu, kita ngomongin tentang desainer produksi. Banyak sebenarnya peran-peran di film, yang kita tahu hanya kamera. Kamera itu hanya sebagian kecil. Kalau kalian lihat budget untuk film sendiri, kamera itu sedikit sebenarnya. Yang lain itu budgetnya kemana-mana gitu. Nah, kalau kita ada waktu, kita bisa ngobrolin hal ini. Warna, contohnya gitu ya. Gitu deh. Udah mau buka ya? Enggak? Iya, Surabaya. Mana moderator? Oke, gimana moderator? Mau kita akhiri di sini atau? Baik, mungkin untuk sesi pertama juga kita akhiri di sini dulu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kalau misal ada masukan, mau bahas materi apa, terus request dong bikin sesi tentang ini, tentang ini. Kita punya banyak narasumber yang bisa dieksploitasi. Kebetulan perdana ini, jadi kita bahas ini. Kebetulan ini yang perdana, Jan. Kami juga nggak menyangka kalau bisa serame ini, dan bahkan materinya belum sampai habis. Dan kita bisa dijadwalkan. Buka dulu. Ya udah, itu teman-teman yang buka. Terima kasih teman-teman. Sudah mengakhiri. Nanti stay tune aja dan jangan lupa follow di Instagram Image Detection. Nanti kita share di situ atau bagaimana. Tunggu update-nya aja. Oke. Oh ya, sama ini. Sedikit info, besok juga ada sesi materinya apa? Materinya apa, Bapak? Oh ya, narasumbernya ada di sini. Oh, narasumbernya ini nih. Besok salah satu tips and trick bagaimana mendapatkan beasiswa LPDP melalui jalur kreatif. Siap. Jomplang. Yeay, mantap. Siap. Yang punya cita-cita pengen S2 di luar negeri lewat jalur beasiswa, besok harus ikutan. Karena pembicara adalah 2 orang LPDP awardee. Promo sendiri gua. Topiknya bervariasi sekali ya. Mas Niko part 2, nanti malam lah. Apa itu part 2? Sudah tiba-tiba. Oke, teman-teman. Gimana? Mau dilanjut nanti malam atau gimana nih? Waduh, malam mau tepar dulu. Oke lah, nanti kita update aja bisa lah ya. Diupdate lah. Teman-teman, makasih udah menghabiskan waktunya buat dengerin celoteh-celoteh ini. Baru dasar-dasar sih, nanti kalau misalnya ada yang pengen nanya-nanya bisa. Maafkan kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Terima kasih sudah mendengarkan. Siapa nih saya sebutin satu-satu banyak banget, tapi ya udah. Terima kasih teman-teman. Sama-sama, makasih Mas Niko. Sama-sama Mas. Suaranya dong, halo. Sama-sama Mas, thank you. Sama-sama Mas. Oh ya. Oke, dadah. Terima kasih. Mas Niko itu aura. Atur suun saat Mas Bro. Mas. Apa tuh? Kubur saya berharga. Giliran ending keluar semua. Giliran ditanya nggak ada. Mas berharga. Mau sarangnya lo. Alhamdulillah. Sudah apa meneh iki? Oke, nggak ada suara sama sekali nih, Esa. Sendiri